Bab ke-160, tidur satu kamar. Di saat semua orang sedang menikmati kemeriahan pesta, Riana dan Wisnu saling berpelukan di bawah sinar lembayung di bibir pantai. Kedua tangan Riana memeluk pinggang Wisnu dan keduanya larut dalam kemesraan yang syahdu. "Chelsea, kenapa tidak kamu ajak, Mas?" tanya Riana. Mereka berakhir dan mereka saling tatap dengan mesra. "Dia sedang ikut persami di sekolahnya," jawab Wisnu. "Oh," Riana bergumam. "Nanti malam kamu ke kamarku ya? Aku tidur di kamar tulip ke-20, kata Wisnu. Semua tamu yang datang ke sana disediakan kamar untuk menginap oleh Tama. "Iya, nanti aku mampir sebentar," jawab Riana. "Saya tidak mau sebentar, tapi sampai pagi," bisik Wisnu dengan suara berat yang terdengar Riana. "Apaan sih Mas Wisnu ini?" Riana mencubit perut Wisnu dan pria itu hanya terkekeh. "Aku janji tidak akan ngapa-ngapain kamu." Janji," ujar Wisnu. "Di sini ada seluruh keluarga aku. Bisa digantung aku kalau sampai mereka tahu kalau aku tidur di kamar Mas Wisnu," kata Riana. Wisnu terkekeh sambil menatap mesra wajah Riana. Perlahan pria berkacamata itu Riana dan mereka kembali saling berpelukan sambil menikmati indahnya lembayung senja di ujung cakrawala. Ketika cahaya jingga itu mulai berganti gelap, Wisnu dan Riana pun saling melepaskan diri dan kembali ke tempat pesta. "Aunty Riana dari mana saja? Tadi dicariin Oma tahu," kata Raja namun matanya menatap sekilas kepada Wisnu. Bocah tampan itu seperti yang sedang mengingat-ingat sosok pria yang sedang bersama auntinya itu. "Hai Raja, masih ingat sama saya?" sapa Wisnu. "Om kan, om dosen yang pernah kasih aku coklat." Raja rupanya masih ingat kepada Wisnu. Wisnu mengangguk. Tanpa disuruh Raja langsung mengambil tangan Wisnu dan menciumnya. "Ya ampun, anak ini benar-benar manis sekali," kata Wisnu sambil mengusap pipi bulat Raja. Arkan yang sedang bersama Raja juga ikut mencium tangan Wisnu dengan sopan. "Dia ini Arkan, adiknya Alina dan rencananya tahun ini dia akan kuliah di kampus aku," kata Riana memperhatikan Arkan. Arkan memang beberapa kali menanyakan tentang kampus Riana dan sepertinya ia berniat untuk mengikuti jejak Riana kuliah di sana. "Oh ya, kalau begitu nanti kita akan sering bertemu," kata Wisnu. "Iya, Om," jawab Arkan. Selesai acara pesta, Riana berkumpul bersama keluarganya sedangkan Wisnu menempati kamar khusus untuk para tamu. Alina dan Radit juga akan berada di satu bangunan dengan orang tua Radit dan juga Riana karena di bangunan itu terdapat 4 kamar yang cukup luas. Satu kamar ditempati oleh Ayah Rendra dan Bunda Nilam, satu kamar ditempati oleh Radit dan Alina, dan 2 kamar lagi ditempati oleh Riana dan Raja yang memutuskan akan tidur bersama Arkan. Alina sempat mengeloni Raja sampai tidur di kamar Arkan sebelum ia kembali ke kamarnya bersama Radit. Bunda Nilam dan Ayah Rendra langsung tidur begitu mereka kembali ke kamar. Di saat semua sudah mulai masuk ke kamar masing-masing, Riana malah terlihat keluar dari kamar dan kemudian pergi ke kamar khusus para tamu di mana Wisnu berada. Wisnu baru selesai mandi dan mengenakan piyamanya saat pintu kamarnya diketuk dari luar. Wajah Wisnu terlihat ceria saat Riana muncul dan pria itu langsung menarik tangan Riana untuk masuk. "Saya pikir kamu tidak akan datang, saya sudah menunggu dari tadi," kata Wisnu. "Mas Wisnu baru mandi ya? Wangi sekali," kata Riana sambil mengendus tubuh Wisnu yang sangat wangi. Dosen tampan itu memang selalu wangi. Kan kamu mau kesini. Kalau saya bau nanti kamu tidak mau saya peluk?" kata Wisnu sambil membawa Riana duduk di sebuah sofa kecil yang ada di kamar itu. "Mas Wisnu selalu wangi kok, makanya aku tidak pernah bisa menolak setiap kamu peluk," kata Riana sambil memeluk perut Wisnu. "Apakah ini kode kalau kamu ingin segera saya peluk?" tanya Wisnu. Riana tersenyum dan Wisnu tahu apa arti senyuman Riana itu. "Mas, kamu sudah telepon Chelsea hari ini?" tanya Riana. Ia selalu mengingatkan Wisnu untuk tidak lupa memperhatikan Chelsea. "Sudah tadi. Sekarang dia sedang istirahat," jawab Wisnu. "Syukurlah. Aku sengaja ingatkan kamu agar Chelsea tidak berpikir bahwa kamu kurang perhatian sama dia dan terlalu merhatiin aku. Nanti dia semakin benci sama aku," kata Riana. "Kamu ini memang yang terbaik."
Pantas saja Amanda memilih kamu untuk menjadi penggantinya. Lirih Wisnu. Tadi aku sempat teleponan dengan Mbak Manda. Dia mengingatkan aku jika sebentar lagi Chelsea ulang tahun dan Mbak Manda meminta aku membuatkan pesta ulang tahun untuk dia. Tapi aku ragu karena Chelsea belum tentu senang dibuatkan pesta oleh aku. Kata Riana. Nanti saya coba bicarakan sama Amanda. Saya yakin Amanda pasti mengerti posisi kamu. Kata Wisnu sambil mengusap punggung Riana. Aku sih seneng buatin pesta untuk dia. Tetapi rasanya percuma saja kalau Chelsea-nya tidak suka. Yang ada aku akan merusak hari istimewa dia. Kata Riana. Iya, saya mengerti. Jawab Wisnu. Perlahan Wisnu menarik tangan Riana dan menyuruh gadis itu untuk duduk di pangkuannya dan Riana menurut kemudian melingkarkan. Wisnu terkekeh dan kemudian menatap mesra ke arah Riana. Kedekatan Riana dengan Wisnu itu membutuhkan waktu yang lama. Mereka baru benar-benar dekat setelah Amanda meminta Wisnu menceraikannya dan menyuruh mendekati Riana. Itu pun mereka tidak langsung memutuskan pacaran. Mereka melewati waktu hampir 1 tahun sampai akhirnya memutuskan untuk berpacaran dan berusaha mewujudkan keinginan Amanda itu. 1 tahun terakhir inilah Riana dan Wisnu benar-benar menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai, meskipun tidak ada restu dari Chelsea. Riana dan Wisnu terpaksa merahasiakan status pernikahan Wisnu dan Amanda yang sudah bercerai agar Chelsea tidak syak. Mereka akan memberitahu Chelsea jika saatnya tiba. Dan menggunakan lengan Wisnu sebagai bantal tidurnya. Aku berharap keluarga kamu mencari kamu dan menemukan kamu di sini. Ujar Wisnu. Kamu kenapa ngomong begitu sih, Mas?
Tanya Riana. Kalau keluarga kamu tahu kamu Ava di sini, pasti kita akan langsung dinikahkan. Wisnu mengoceh gak jelas. Dasar kamu ini, Mas. Riana mencubit perut Wisnu dengan gemas. Berada dalam pelukan Wisnu yang hangat dan wangi membuat Riana merasa nyaman dan ia pun mulai merasa mengantuk. Riana akhirnya tertidur pulas dalam pelukan Wisnu dan begitu juga dengan Wisnu yang tidur pulas di samping Riana sambil memeluk tubuh molek itu. Riana baru kembali ke kamarnya saat menjelang subuh dan semua tidak ada yang tahu jika Riana semalam tidak tidur di kamarnya melainkan tidur di kamar Wisnu. Bab 161. Candlelight Dinner. Riana kembali ke kamarnya menjelang subuh di saat semua orang masih tertidur pulas. Wisnu juga masih tidur dengan sangat pulas saat Riana kembali ke kamarnya. Tiba di kamarnya Riana pun melanjutkan tidurnya dan baru bangun saat matahari sudah mulai tinggi. Saat Riana bangun, Wisnu sudah pulang ke Jakarta bersama rombongan tamu yang lain dengan menggunakan kapal kecil yang sengaja Tama siapkan untuk mengangkut para tamunya dari Jakarta ke pulau. Eri, saya pulang duluan karena kamu pasti pulang bersama keluarga kamu. Wisnu mengirimkan pesan kepada Riana dan baru Riana baca setelah Wisnu sampai di rumahnya. Iya, Mas. Riana membalas pesan dari Wisnu. Keesokannya Tama dan Diana juga keluarga Radit termasuk akan pulang ke Jakarta. Tama tidak menikmati bulan madu di sana seperti Radit dan Alina karena lusa mereka harus terbang ke Singapura. Tama harus mengurusi bisnisnya yang ada di sana dan kali ini Tama tidak pulang sendirian melainkan memboyong istri tercintanya. Keberangkatan Tama dan Diana sempat diwarnai drama air mata dari Raja. Raja menangis ingin ikut tetapi Radit tidak mengizinkan karena Raja sudah sekolah. Untung di sana masih ada Arkan yang cukup bisa diandalkan dalam urusan membujuk Raja. Arkan sudah selesai ujian dan tinggal menunggu kelulusan sehingga ia bisa cukup lama tinggal di Jakarta dan untungnya Ajeng dan Sukma juga mengizinkan. Di saat Tama dan Riana berangkat ke bandara, Arkan membawa Raja jalan-jalan dengan menggunakan motor Radit. Raja lumayan terhibur dan melupakan kesedihannya karena dilarang ikut dengan Oma dan opanya ke Singapura. Bahkan selama ada Arkan di Jakarta, Raja selalu minta diantar jemput oleh omnya itu ke sekolah dengan menggunakan motor. Beruntung sekolah Raja letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Tama. Arkan masih ada di Jakarta saat Riana wisuda. Remaja tampan itu ikut sibuk membantu Alina dan Radit mempersiapkan pesta kecil yang diadakan di rumah orang tua Radit. Sepulang dari acara wisuda yang dihadiri oleh Ayah Rendra dan Bunda Nilam, mereka disambut oleh Raja di teras dan memberikan satu buket uang yang sangat cantik untuk Riana. Mas Radit ini kebangetan banget. Coba buket uangnya $. Masa uang 2000-an? Riana sempat menggerutu. Radit hanya nyengir sambil menunjuk ke arah Alina. Jangan sakahin Mas Radit. Ini idenya Alin, kata Radit. Sudah aku duga, kalau bukan Alin siapa lagi coba yang suka jahil, ujar Riana. Tidak boleh begitu, Eri. Namanya pemberian itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan dilihat nilainya. Ayah Rendra mengingatkan. Tuh dengar, jangan dilihat nilainya, kata Alina. Iya, gue akan pajang buat kenang-kenangan, kata Riana. Daripada buat dipajang lebih baik buat jajan Raja saja. Celetuk Raja. Buat jajan Raja dari Oma saja, kata Bunda Nilam sambil menggiring mereka semua ke meja makan di mana di sana sudah terhidang aneka masakan yang Alina pesan dari restoran langganannya. Alina dan Radit memilih memesan saja agar tidak capek katanya. Untung ada Arkan yang ikut membantu ke sana kemari karena Alina dilarang terlalu capek oleh Radit. Sekarang kita makan. Ayah sudah lapar, kata Ayah Rendra memulai mengambil hidangan. Ayah Rendra juga mengisi piring Raja yang nyintil di dekatnya. Disusul oleh Radit dan kemudian Bunda Nilam dan Alina. Riana dan Arkan mengambil makan belakangan mengalah kepada yang sudah senior. Si Bibik dan sopir juga ikut menikmati makanan di pesta kecil kelulusan Riana itu. Sudah lulus kamu masuk lagi di kantor Mas Radit saja, Eri, kata Radit. Enak banget ya Kak, Riana baru lulus sudah langsung ditawari pekerjaan di perusahaan besar, kata Arkan. Tunggu, giliran kamu 4 tahun lagi, ujar Radit membuat wajah Arkan terlihat sumringah. Wah, sudah ada jaminan pekerjaan dari Mas Radit nih. Arkan tertawa cengengesan. Aits, jaminan itu tidak berlaku kalau kamu kuliahnya gak benar. Alina mengancam adik tirinya. Tidak akan, Kak,
Mana berani aku tidak benar kuliahnya, ujar Arkan. Suasana pesta kecil itu terasa lebih hangat dengan kehadiran Arkan. Remaja itu sangat pandai menempatkan diri dimanapun berada sehingga keluarga Radit pun dengan cepat dapat menerima Arkan seperti keluarga mereka sendiri. Selesai makan mereka berkumpul di ruang tengah sedangkan Riana pergi ke kamar untuk mengganti kebayanya. Di kamar Riana sudah ada beberapa buket dari Ayah Rendra dan Bunda Nilam, juga dari beberapa teman Riana. Di antara beberapa buket itu ada satu buket coklat yang sangat cantik. Buket itu dikirim melalui kurir tadi pagi dan di sana ada sebuah kartu mungil tertulis nama pengirimnya adalah Wisnu. Riana tersenyum sambil memeluk buket coklat itu. Tadi Riana juga sempat bertemu dengan Wisnu tetapi pria itu sengaja tidak menegur Riana karena Riana sedang bersama Ayah Rendra dan Bunda Nilam. "Aunty Riana, buket coklatnya bagus. Kakak mau coklatnya." Pintar Raja saat melihat Riana memiliki buket coklat kesukaannya. Jika Raja yang meminta tentu saja Riana tidak bisa menolak meskipun buket itu adalah pemberian Wisnu. Akhirnya Diana memberikan buket coklat itu untuk Raja setelah ia mengambil kartu mungil yang bertuliskan nama Wisnu itu dan menyimpannya di dalam laci meja riasnya. Raja membawa buket coklat itu ke ruang tengah dan membongkarnya di sana. "Kakak sudah minta izin Aunty Riana belum?" tanya Alina. "Sudah," kata Aunty Riana, "boleh buat kakak," jawab Raja sambil membagi coklatnya itu dengan Arkan dan menikmati berdua. Di kamarnya, Riana yang sudah ganti baju hendak turun dan bergabung dengan keluarganya di ruang tengah tetapi ia urungkan saat Wisnu menelponnya. "Selamat ya sayang, sekarang sudah jadi sarjana. Maaf saya tidak menyapa tadi karena takut ayah dan bunda kamu curiga," kata Wisnu di seberang sana. "Tidak apa-apa, aku ngerti kok." "Oh iya, terima kasih kiriman buket coklatnya, aku suka." "Syukurlah kalau kamu suka. Tapi buket coklatnya langsung diminta oleh Raja dan aku tidak bisa menolak. Jadi aku kasih dia." "Ya sudah, mengalah demi keponakan tidak apa-apa, nanti saya ganti." "Beneran ya, Mas?" "Iya, beneran dong sayang. Aku jadi tidak sabar." Diana terkekeh. "Setelah kamu lulus, kita jadi jarang bertemu di kampus. Pasti susah ketemu sama kamu." Wisnu mengeluh. "Yang susah ditemui itu adalah Mas Wisnu, kalau aku sih pengangguran." Di seberang sana Wisnu terkekeh. "Mas Wisnu sekarang sedang apa?" tanya Riana. "Sebentar lagi mau jemput Chelsea di sekolah." "Oke, hati-hati, jangan berantem terus ya sana anak judes itu." Riana berseloroh. "Saya tidak pernah berantem sama Chelsea, bukannya kamu dan Chelsea yang suka berantem," balas Wisnu dan Riana pun tertawa. "Sebetulnya Chelsea itu anak yang manis dan kami sempat dekat. Sikapnya itu berubah saat dia tahu kita pacaran. Menurut aku wajar sih jika dia bersikap seperti itu." "Iya, tapi saya yakin jika suatu hari nanti Chelsea pasti akan mengerti." "Iya." Sabtu sore Riana pamit kepada ayah dan bundanya akan pergi menghadiri undangan ulang tahun temannya. Riana pergi dengan menggunakan taksi online, katanya sedang malas menyetir. "Perasaan teman Riana banyak yang ulang tahun ya?" celetuk Alina yang kebetulan sedang menginap di sana bersama Radit dan Raja. Sedangkan Arkan sudah pulang dijemput oleh sopir 2 hari yang lalu. Alina sering mendengar Riana pergi menghadiri ulang tahun temannya dan itu membuat bumil cantik itu menjadi curiga. "Kamu ini usil banget sih yang sama urusan Riana," kata Radit sambil mencubit ujung hidung Alina. "Bukan usil, tapi hanya penasaran," jawab Alina. "Bunda penasaran gak sih?" Alina menatap ke arah Bunda Nilam. "Lumayan," jawab Bunda Nilam sambil tertawa. Dengan menumpang taksi online, Riana mendatangi rumah Wisnu karena Pak dosen itu yang menyuruh. Selepas maghrib Riana pun sampai dan ia disambut satu kecupan lembut di bibirnya dari Wisnu. "Chelsea ada?" tanya Riana sambil celingukan ke arah kamar Chelsea di lantai 2. "Chelsea malam ini menginap di rumah temannya dan saya yang antarkan dia ke rumah temannya," jawab Wisnu. Pantas aku disuruh ke sini. Rupanya kamu gak ada teman ngobrol ya?" ujar Riana. "Bukan tidak ada teman ngobrol, tetapi tidak ada teman kencan." Wisnu meralat ucapan Riana. "Dasar kamu ini, Mas." Riana mencubit perut Wisnu membuat pria itu meringis. Wisnu membawa Riana ke dalam rumah. "Tumben sepi, si Bibi kemana?"
Tanya Riana saat mendapati rumah Wisnu sangat sepi, tidak seperti biasanya. Si Bibik lagi mudik. Anaknya sakit. Jawab Wisnu. Pantas sepi. Riana bergumam sambil duduk di sebelah Wisnu di ruang tengah. Saya sudah siapkan makan malam untuk kamu di belakang, kata Wisnu sambil mengambil tangan Riana dan membawa ke teras belakang di mana sudah ada meja dengan menu makanan yang menggugah selera sudah terhidang di sana. Meja itu sengaja dipasang lilin karena Wisnu mematikan lampu yang ada di taman belakang. Ini maksudnya candlelight dinner? Tanya Riana. Saya menyiapkan semua ini sendiri khusus untuk kamu, bisik Wisnu. Serius, Mas, kamu yang siapin ini semua? Termasuk makanan juga? Tanya Riana tidak percaya. Iya, saya sudah terbiasa masak sendiri saat kuliah di luar negeri, jawab Wisnu sambil menarik kursi untuk Riana dan mempersilahkan kekasihnya itu untuk duduk. Wisnu duduk tepat di depan Riana dan tangannya menggenggam tangan Riana. Tadi Amanda telepon aku dan dia titip pesan. Katanya selamat atas kelulusan kamu. Dan dia sangat menyesal karena tidak bisa menyaksikan mahasiswi kesayangannya di wisuda, kata Wisnu. Wajah Riana terlihat sedih. Padahal dulu Mbak Amanda janji akan mendampingi aku saat wisuda, kata Riana dan Wisnu menepuk-nepuk tangan Riana. Yang penting kita berdoa untuk kesembuhan dia, kata Wisnu dan Riana mengangguk. Aku tidak sabar ingin mencoba masakan kamu, kata Riana sambil mencolek makanan yang ada di depannya. Jangan dulu dimakan, tunggu perintah dari saya, Wisnu memperingatkan membuat Riana langsung cemberut. Namun wajah cemberut Riana itu berubah seketika saat melihat Wisnu menyodorkan satu kotak kecil yang cantik kepada Riana. Selamat ya sayang sudah menjadi sarjana. Ini untuk mengganti coklat yang dimakan raja, kata Wisnu. Riana membuka kotak itu dan matanya melotot saat mendapati satu buah cincin berlian yang sangat indah. Ya ampun Mas, kamu ini romantis sekali, kata Riana dengan mata berkaca-kaca. Riana turun dari kursinya dan kemudian menghambur memeluk ke arah Wisnu. Wisnu menyambut tubuh Riana ke dalam pelukannya yang hangat. Sekarang kita makan, katanya kamu ingin mencoba masakan saya, kata Wisnu dan Riana pun melepaskan pelukannya kemudian kembali duduk. Wisnu dan Riana pun menikmati makan malam romantis dengan ditemani cahaya lilin. Masakan kamu enak, Riana memuji masakan Wisnu. Saya akan masakin kamu lagi tapi kalau tidak sibuk, jawab Wisnu. Sepasang kekasih itu menikmati makanannya sambil saling menggenggam tangan. Beruntung semua makanan itu sudah habis saat hujan turun dan mengacaukan acara makan malam romantis mereka. Riana dan Wisnu buru-buru masuk sebelum air hujan membasahi tubuh mereka. Akhirnya acara kencan mereka pun berlanjut di ruang tengah. Riana membuatkan kopi untuk Wisnu sedangkan untuk Riana membuat teh hangat. Wisnu meraih tubuh Riana agar duduk di pangkuannya. Posisi itu adalah posisi yang paling Wisnu sukai. Wisnu meraih jemari Riana dan menatap cincin indah yang sekarang sudah melingkar di jari Riana dan kemudian mengecupnya. Riana tersenyum dan kemudian memeluk leher dosennya itu. Sedari kenal Riana sama sekali tidak menyangka jika ia akan jatuh cinta kepada Wisnu. Saat awal perkenalan mereka Wisnu itu seorang dosen yang galak dan Riana tidak terlalu menyukainya. Tetapi sekarang mereka malah saling jatuh cinta. Perlahan Wisnu yang lembut dan baru berakhir saat telepon milik Wisnu berdering. Halo. Ini dengan orang tua Chelsea. Saya dari pihak kepolisian mengabarkan jika putri Anda yang bernama Chelsea sekarang sedang berada di kantor polisi. Astaga, Chelsea.